Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janis Rahma Aulia dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 430302100055. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Zakat dalam Perekonomian Modern karangan Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin dengan ketebalan isi buku 152 halaman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang zakat. Zakat adalah ibadah ma'aliyah istimaiyah, yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik pengambilan maupun pendistribuannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena hal itu, di dalam Al-Quran dan hadis banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebaliknya pula, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mencela orang yang ingin melakukan zakat, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka. Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat ini, baik yang akan dirasakan oleh pemberi zakat atau muzaki, penerima atau mustahik, maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukurnya, kejernihan, dan kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus akan mengembangkan harta yang dimilikinya. Sedangkan mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, akan terjaga agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan etos kerja dan ibadahnya. Dan bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembang rasa solidaritas sosialnya, keamanan dan ketentramannya, berputarannya roda ekonomi, karena dengan zakat, harta akan terdistribusikan dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuh kembangkan etika dan akhlak dalam bekerja dan berusaha. Di dalam menentukan sumber atau objek zakat atau harta yang wajib dikeluarkan zakat tersebut, Al-Quran dan hadis mempergunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan tafsil atau terurai dan pendekatan ijmal atau global. Dengan pendekatan tafsil, Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta wajib zakat, yaitu pertanian, contohnya tanam-tanaman dan buah-buahan, peternakan, emas, perak, perdagangan, dan hasil tambang dan barang temuan. Pendekatan ijmal atau global dengan cara menyebutkan harta dan hasil usahanya, seperti tergambar dalam Al-Quran surat At-Taubah 103 dan Al-Baqarah ayat 267, sehingga dengan menggunakan kios atau analogi, masaluhil mursalah dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, dimungkinkan memasukkan semua harta yang di zaman Nabi SAW. Belum ada contohnya, tetapi dianggap harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern menjadi harta wajib zakat. Beberapa contoh ekonomi modern potensial sebagai harta wajib zakat adalah zakat provinsi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, dan zakat sektor-sektor modern lainnya yang signifikan mempunyai nilai yang tinggi. Termasuk di dalam zakat usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias, dan sektor rumah tangga modern. Dimasukkannya sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat, di samping karena nilai dan penghargaan yang sangat tinggi, juga untuk mengendalikan penimbunan yang sangat tinggi. Jika
Jika dikaitkan dengan ekonomi modern, sumber-sumber zakat tersebut bisa masuk ke dalam sektor pertanian atau sektor industri atau sektor jasa. Adapun jika dikaitkan dengan cara berzakatnya, bisa digolongkan pada flows atau stocks. Nah, flows ialah aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan akadnya, sehingga zakatnya dikeluarkan pada saat panen atau pada saat mendapatkan gaji dan penghasilan. Ataupun stok adalah net worth atau hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari seseorang yang zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan hisabnya. Selanjutnya adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua-duanya saling berkaitan dalam masalah sumber atau objek zakat dan juga terkait dengan pajak. Maka sesungguhnya zakat dan pajak itu memiliki kesamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-duanya merupakan kewajiban yang sangat mengikat kaum muslimin di warga negara Indonesia. Meskipun kewajiban menunaikan zakat bersifat mutlak atau absolut, sedangkan kewajiban menunaikan pajak bersifat relatif. Nah, selanjutnya zakat dapat dikumpulkan atau zakat yang setelah dikumpulkan tadi kepada amil zakat dan badal amil zakat bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para mustahik. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada mustahik, melainkan dapat mengunggah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri. Sekian materi yang bisa saya jelaskan dari buku ini yang telah saya baca. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.